Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku Ende HKBP nomor 122 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 30 Oktober 2020 dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 mengatakan, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Bahasa Batak Toba mengatakan, alai anggo haholongon niroha didongan, dang pola rikot pasingot tonokku tuhamu, ainunga diajari debata hamu masih haholongan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, gereja adalah di mana pemerintahan Tuhan ada di muka bumi. Gereja adalah wajah di mana kasih Allah dinyatakan di dalam dunia ini. Gereja adalah suatu keberadaan yang sedang diperhatikan oleh seluruh dunia, bahkan diperhatikan oleh iblis sekalipun. Yang artinya, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan sekedar ada di tempat ini sebagaimana adanya kita sekarang, tetapi ada banyak mata yang sedang memperhatikan dan melihat kita sebagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sesuai dengan pengajaran yang kita terima dan kita menjalaninya dengan konsisten? Jemaat di Tesalonika, mereka mendengar firman Tuhan. Paulus memuji mereka karena respons mereka kepada Injil. Mereka menyambut Injil Tuhan dengan berbalik dari berhala-berhala yang mereka sembah sebelumnya. Dan mereka datang melayani Tuhan dengan iman dan menghadapi banyak penganiayaan dan tekanan penindasan. 2 Tesalonika 1 ayat 4 sampai ayat 5. Karena hal-hal itu, jemaat di Tesalonika menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan diberitakan kepada jemaat sepanjang masa, termasuk kepada kita sekarang ini. Bahkan jemaat Tesalonika bukan saja sebagai jemaat terpuji dan jemaat yang perlu ditiru, tetapi juga melalui jemaat tersebut firman Tuhan bergema dan iman mereka tersiar. Tetapi saudara-saudara, mereka juga berada di tengah-tengah ancaman dan godaan. Penduduk Tesalonika banyak menyembah dewa-dewa. Salah satunya adalah
dewa Kaberios yang disamakan dengan dewa kembar Roma. Namanya Dioskuri. Boleh kita lihat tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 11. Dewa ini mendapat pemujaan istimewa. Sebagai kota pelabuhan, Kaberios dipercaya sebagai pelindung, melindungi para pelaut dan para pelayar di lautan. Komposisi penduduk di Tesalonika terdiri dari pekerja, pedagang, dan ahli pidato dari Yunani, Asia Kecil, dan Italia. Salah satu dampak ajarannya bagi jemaat Tesalonika adalah ancaman percabulan sebagaimana disebutkan oleh 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai ayat 10. Demi membentengi jemaat, Paulus merasa perlu untuk melakukan disiplin gereja yang ketat. Karena ajaran yang mengelilingi mereka jangan sampai menggiring mereka melakukan hal-hal yang salah berlawanan dengan kekudusan Tuhan yang bisa merusak kasih persaudaraan mereka yang telah mereka pelajari dari Tuhan. Maka Paulus mengajak jemaat Tesalonika untuk bangun dan selalu setia berjalan di jalur yang benar, di jalur Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan, yaitu anggota jemaat Tuhan, harus berdiri menjadi model bagi dunia. Berani menjadikan kehidupannya sebagai surat Kristus yang terbuka. Ketika kita menjadi teladan, kita mengingat seberapa jauh kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Hal itu akan menentukan seberapa besar dampak keteladanan kita kepada orang lain. Keteladanan adalah harta dalam hidup yang tidak dapat dibeli. Sikap Paulus yang peduli kepada jemaat Tesalonika boleh menjadi teladan untuk kita, supaya kita juga peduli dengan jemaat di sekeliling kita, terutama bagi anggota jemaat yang belum kuat imannya. Kita perlu mengasihi mereka, membimbing mereka, menguatkan, mendoakan. Dengan itu kita menjadi sahabat, saudara-saudara terkasih bagi mereka. Janganlah kiranya menjadi batu sandungan bagi sesama anak-anak Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Alangkah indahnya kehidupan orang percaya yang menjadi berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang sesuai kehidupannya dengan iman Kristen yang dia percaya melalui Yesus Kristus, maka melalui kehidupannya kasih Tuhan dan firman Tuhan bergema di mana-mana. Alangkah indahnya bila diri kita sendiri, bila keluarga kita, bila gereja kita menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau mengajari kami jemaat-Mu
untuk mengasihi sesuai dengan kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat dan setia melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mohon karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 122 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin.